warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Zulfajri dengan NIM 2230306080. Baiklah, sebelumnya, yang terhormat pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Irman SHG MPD dan Ibu Putri Yeni SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari dampak pola asuh permisif terhadap kesejahteraan psikologis pada dewasa awal. Nah, Sandrock membagi pola asuh permisif menjadi dua jenis. Yang pertama disebut tidak peduli, dan yang kedua disebut permisif, di mana orang tua tidak terlibat secara signifikan dalam kehidupan anak. Tipe ini dikaitkan dengan inkompetensi sosial anak, terutama ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Anak-anak yang orang tuanya mengadopsi gaya pengasuhan ini menganggap hal-hal yang lebih penting daripada kepentingan anak-anak mereka. Orang tua dalam pola asuh indulgen kedua sangat terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, tetapi tidak mengontrol atau membatasi mereka. Inkompetensi sosial anak, terutama kurangnya kendali diri, dikaitkan dengan penanganan ini. Orang tua seperti ini membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka suka. Awal menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pola asuh permisif yang mereka terima selama masa kanak-kanak. Pola asuh ini yang ditandai dengan kurangnya batasan dan kontrol orang tua dapat memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan emosional dan sosial individu. Pola asuh permisif yang ditandai dengan rendahnya kontrol orang tua dan tingginya responsivitas terhadap anak memiliki dampak signifikan terhadap tantangan yang dihadapi individu pada dewasa awal. Hubungan antara fenomena ini, kesulitan dewasa awal mempengaruhi perkembangan seseorang dalam jangka panjang. Tidak adanya arahan dan batasan selama masa kecil membuat seseorang kurang siap menghadapi realitas kehidupan dan penuh dengan aturan, tanggung jawab, dan aturan. Fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis dampak pola asuh permisif terhadap kesejahteraan psikologis pada dewasa awal. Subfokus dalam penelitian ini adalah dampak pola asuh permisif terhadap kesejahteraan psikologis pada dewasa awal. Dan untuk subfokus pada penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu dampak pola asuh permisif terhadap regulasi emosi pada dewasa awal. Dan yang kedua dampak pola asuh permisif terhadap kepercayaan diri pada dewasa awal. Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengalaman dan batasan yang diterapkan orang tuanya pada saat kecil. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja tantangan terbesar yang dialami dalam mengatur emosi dan hubungan sosialnya. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana pola asuh yang diterima mempengaruhi cara mengambil keputusan dalam hidup. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah merasa memiliki. Yang keempat, untuk mengetahui apakah merasa memiliki kebebasan yang cukup untuk mengeksplorasi minat pada saat kecil dan bagaimana hal itu mempengaruhi kepercayaan diri. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui bagaimana pola asuh permisif berkontribusi pada cara untuk mengatasi stres atau tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu manfaat dan luaran penelitian. Nah, manfaat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Selanjutnya yaitu kajian teori. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu berarti orang tua menerima dan bersikap positif terhadap impuls atau dorongan emosi, keinginan, dan perilaku anak mereka. Mereka tidak banyak menggunakan hukuman yang memberi tanggung jawab di rumah, membiarkan anak mengatur aktivitasnya sendiri dan tidak memiliki kontrol, dan berusaha mencapai tujuan tertentu dengan memberikan alasan tetapi tanpa menunjukkan kekuasaan. Pola asuh ini adalah pola asuh yang tidak baik dan dapat dampak negatif pada anak di kemudian hari. Ada aspek dari pola asuh permisif. Yang pertama yaitu kurangnya kontrol terhadap anak, berarti bahwa anak tidak diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan norma masyarakat dan tidak memperhatikan orang-orang yang bergaul dengannya. Yang kedua, pengambilan keputusan, memberikan anak memutuskan segala hal tanpa meminta pendapat orang tua.
Yang ketiga, orang tua bersifat masa bodoh, menerima ketidakpedulian orang tua terhadap anak mereka, dan tidak memberikan hukuman saat melakukan hal-hal yang tidak pantas. Yang keempat, adanya pendidikan bersifat bebas, kurangnya perhatian pada pendidikan moral dan agama, kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai keinginan mereka, dan tidak adanya bimbingan saat anak melakukan kesalahan. Selanjutnya, adanya faktor dari pola asuh permisif ini. Menurut Hussein dan Marcelina, selain peran keluarga dalam mengasuh anak, ada faktor lain yang mempengaruhi cara anak diasuh. Yang pertama yaitu lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua ada subkultur budaya, dan yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis yaitu sebagai suatu realisasi atau pengembangan potensi pribadi secara utuh. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik dapat menerima kekurangan dan kelebihannya, dapat menjalankan hubungan yang positif dengan sekitarnya, mandiri, mempunyai tujuan, dan dapat mengembangkan dirinya sebagai menjadi yang terbaik. Kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting dalam kehidupan individu karena berkontribusi pada kesehatan kualitas hidup dan kemampuan untuk pengembangan potensinya. Kesejahteraan psikologis dapat mencakup berbagai aspek seperti penerimaan diri, pertumbuhan diri, tujuan hidup, hubungan positif, kemampuan mengatur lingkungan, otonomi, dan pengembangan diri. Masa dewasa awal. Erikson menggambarkan masa dewasa awal sebagai awal dari hubungan yang hangat, dekat, dan komunikatif yang termasuk atau tidak kontak seksual. Masa dewasa awal adalah masa perkembangan yang dimulai pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an dan berakhir pada usia 30-an. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa masa dewasa awal yang berlangsung dari awal 20-an hingga awal 40-an merupakan masa transisi terbaik baik secara fisik dan intelektual. Yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian kualitatif. Latar penelitian ini dilakukan di kota Payakumbuh, lebih tepatnya di Lampositi Nagori. Subjek penelitian yaitu dewasa awal yang ada di kota Payakumbuh. Data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari artikel dan informasi yang relevan. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode guna memverifikasi keandalan data terkait dengan isu penelitian. Dalam proses ini, peneliti memeriksa keadaan data dari beberapa sumber melalui penggunaan teknik wawancara dan observasi untuk mengetahui dampak pola asuh permisif terhadap kesejahteraan psikologis pada dewasa awal.